Pada part ke-25 diambil dari light novel bab 72 sampai dengan 74. Sial, aku sudah mengungkapkan identitasku kepada dua orang sejak aku tiba di Tikan. Ghostblood Kashmir dan Silver Dragon Kuikantel. Kashmir sudah menjadi sekutu mereka, dan kemungkinan besar Kuikantel akan bergabung dengan pasukan mereka juga. Jin bertanya-tanya apakah ada di antara pembawa bendera sementara yang mengungkapkan identitas mereka secara terbuka, tetapi pada titik ini, dia tidak peduli. Siapa yang peduli jika saya melanggar beberapa aturan? Lagi pula aku sudah ketinggalan pelatihan. Saya menjalani hidup ini sesuai keinginan saya. Setiap kali Jin melanggar aturan klannya, dia merasakan kenikmatan yang menyegarkan dari kenakalannya. Kemudian, Jin secara resmi memperkenalkan dirinya ke Kuikantel. Jadi kamu Jin Rankandel itu. Aku sudah menduganya saat merasakan aura temar, tapi tetap saja, sangat mempesona. Saya pikir Anda yang lebih menarik. Naga perak waktu. Saya pernah mendengar rumor, tetapi saya tidak bisa berkata-kata. Ketika saya menyaksikan Anda memutar kembali waktu Anda. Bukan sesuatu yang ingin saya dengar dari anak yang menggorok sayap saya. Maksudku kamu menarik karena Enya sering membicarakanmu. Kontraktor Olta membicarakan saya. Ya, belum lama ini, setiap pers di dunia tidak bisa berhenti berbicara tentang akuisisi bintang 5 Anda. Enya membacanya dan memberitahuku berkali-kali bahwa, meskipun kalian berdua berusia 15 tahun, dia mengagumimu karena kamu sangat berbakat. Tidak ada yang perlu dikagumi. Ini sedikit memalukan karena aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Saya yakin dia memiliki potensi luar biasa dalam dirinya sebagai kontraktor. Ya, Kuikantel, sangat canggung Anda menempatkan Jin di atas alas. Kamu akan bertanggung jawab atas egonya yang tinggi. Jin dan Kuikantel secara alami mengabaikan interupsi Murakan dan melanjutkan percakapan mereka. Jika anak itu melihatmu, dia akan sangat gembira. Mengapa Anda tidak mengunjungi Kekaisaran Vermont sebelum Anda berangkat ke Violetta? Kuikantel mengatakan bahwa akan memakan waktu sekitar 1 minggu untuk memanggil naga angin. Akan sangat bagus jika mereka bisa segera bertemu dan mengalahkan Violetta, tetapi naga angin berada di bawah komando K2 Zipfels. Pada dasarnya, bukan entitas yang mudah ditemui. Enya juga perlu waktu untuk menyelesaikan masalah, dan akan menyenangkan jika kamu menjelaskan kepadanya mengapa dia harus meninggalkan kekaisaran. Karena kamu adalah pria impiannya, mungkin akan lebih mudah baginya untuk mengerti. Jin mengangguk. Membujuk Enya adalah motif tersembunyi. Lagi pula, tinggal di Kekaisaran Vermont untuk bertemu Violetta itu nyaman. Alasannya adalah lokasi pertemuan mereka, tempat mereka berdiri, pulau tak berpenghuni. Di lokasi ini, bahkan jika terjadi perkelahian besar, tidak akan ada masalah yang muncul darinya. Sama seperti bagaimana Jin dan Murakan tidak terganggu saat melawan Kuikantel. Kalau begitu, Nona Kuikantel, di mana tempat yang bagus untuk tinggal di Kekaisaran? Saya percaya bahwa ibu kota terlalu ramai untuk menjaga kerahasiaan kami. Kekaisaran Vermont tidak kecil seperti Akin. Mungkin ada orang yang bisa mengenali Jin di jalanan. Orang-orang seperti bangsawan berpangkat rendah dan ksatria raja naga tinggal di sana. Itu akan terlalu berisiko. Oh, kamu bisa tinggal di tempatku. Kami memiliki banyak kamar kosong. Hei, tunggu. Rumah Anda. Tidak apa-apa jika itu tempat kecil. Jadi belikan kami tempat tinggal yang jauh. Aku akan membalasmu nanti. Bukankah aneh berbagi atap saat kita, kau tahu, putus? Berhenti bersikap histeris, Murakan. Saya hanya mengusulkan ini untuk membantu Anda dengan bisnis kecil Anda. Hah, histeris? Bagaimana denganmu? Alangkah baiknya jika kita melupakan peristiwa masa lalu. Mari kita pastikan untuk membedakan pekerjaan dan urusan pribadi. Meskipun itu membingungkan, tidak ada gunanya berbicara. Murakan gemetar karena frustrasi sebelum menghela nafas. Jin dan Murakan tidak punya pilihan selain bersembunyi di sayap Kuikantel untuk menyelinap masuk karena Murakan tidak bisa berubah sembarangan di dalam kekaisaran. Tempat tinggal Kuikantel berada di tengah hutan di pinggiran ibu kota. Itu adalah rumah yang dia bangun ketika dia menjadi naga penjaganya. Dibangun dengan kayu, fasadnya sangat bersih dan sejuk. Aroma kayu yang menyegarkan dan menyenangkan menyelimuti tubuh mereka. Tunggu sebentar, aku akan keluar setelah bersih-bersih sebentar. Tidak usah buru-buru, meskipun mereka naga. Apakah dia benar-benar sadar menunjukkan kamar kotor kepada mantannya? Kuikantel masuk lebih dulu, dan Jin mengangkat bahu. Bagaimana rasanya bersekutu dengan kekasih lamamu, Murakan? Jangan ingatkan aku. Saya merasa sedikit tidak nyaman di dalam. Murakan tidak bisa mengalihkan pandangannya dari kabin kayu. Pelacur itu, dia membangun rumah yang sama persis dari 1000 tahun yang lalu. Jadi inilah mengapa dia ingin membawa kita ke sini. Namun, meski dihadapkan dengan rumah masa lalu mereka, Murakan tidak merasakan cintanya yang terbakar kembali. Menyala. Kegelisahannya berasal dari mengenang masa lalu nostalgia mereka. 1000 tahun yang lalu, berpesta sepanjang waktu dengan Temar dan Kuikantel di sebuah pondok kayu dengan desain yang sama. Satu berlalu tanpa meninggalkan kuburan, dan yang lainnya menjadi kekasih masa lalu. Saat dia mengingat masa lalu yang indah,
Kepahitan memenuhi hatinya. Kamu bisa masuk sekarang. Begitu dia masuk, Jin tanpa sengaja menyeringai. Ini, bersih, Kuikantel tampaknya memiliki sisi canggung yang tak terduga dalam dirinya. Sepertinya ruangan itu tergesa-gesa dibersihkan, tetapi di sekitar rumah, ada pakaian dan botol kosong tergeletak di lantai. Apapun untuk diminum, hanya air dingin. Terima kasih. Kamu, Murakan, ambilkan saya beberapa botol anggur. Sialan, ini sebabnya aku tidak mau datang ke sini. Kamu datang ke sini lebih dulu dan mengganggu kedamaianku. Dan saya benar-benar tidak punya niat lain, jadi jika Anda benar-benar tidak menyukainya, keluarlah. Apapun, Murakan menggumamkan beberapa keluhan sambil melemparkan dirinya ke sofa ruang tamu. Sebelum Kuikantel bisa membawakan air dan anggur untuk tamunya, Murakan tiba-tiba tertidur lelap, mendengkur keras. Apa yang, Murakan, tidur? Bagaimana Anda bisa tidur seperti itu? Mungkin karena pertarungan kita. Dia digigit seluruh, setelah semua, saya sendiri menggunakan banyak energi roh, yang menjelaskan kelelahan saya. Begitu, saya tidak tahu karena Anda tampak baik-baik saja beberapa saat yang lalu. Kuikantel membuka sumbat botol anggur yang aslinya, untuk Murakan dan menuangkan anggur ke dalam gelasnya sendiri. Jin Rankandel, ya, aku membantumu karena kesetiaanku pada Temar dan juga untuk keselamatannya, tapi alasan utamanya adalah si bajingan tidur itu. Saya melihat, Jin tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dia hanya bisa membayangkan betapa dalam perasaannya yang tersisa untuk Murakan. Tetapi kata-kata berikutnya benar-benar berbeda. Orang bodoh itu tidak benar-benar tahu betapa lemahnya dia. Ketika dia berada di masa jayanya, Murakan adalah yang terkuat dari yang terkuat. Bahkan naga api, yang dilahirkan untuk pertempuran, berusaha menghindarinya dengan segala cara. Faktanya, naga lain memiliki hubungan yang tunduk dengan dewa-dewa mereka, tetapi Murakan memiliki hubungan yang setara dengan Solderet, oleh karena itu dia istimewa. Sayangnya, ini tidak lagi terjadi. Berkat Jin, Murakan memulihkan sebagian energi spiritualnya, tapi dia masih jauh lebih lemah dari dirinya yang dulu. Saat ini, Murakan tidak bisa melawan Violetta. Sehubungan dengan harga dirinya, saya tidak menyebutkannya beberapa saat yang lalu. Tetapi ketika saatnya tiba bagi mereka untuk bertarung, saya akan bertarung sebagai pengganti dia. Apakah Violetta sekuat itu? Agak, tapi itu lebih karena Murakan secara signifikan lebih lemah. Amukan pembunuh saya sebelumnya hanya akan menjadi amukan anak-anak untuk Murakan dari 1000 tahun yang lalu. Kuikantel menuangkan pialanya ke dalam mulutnya. Dia tampak tidak puas saat menuang lagi untuk dirinya sendiri. Aku mengatakan ini agar kamu tahu. Jika saya mengatakan ini kepada Murakan, dia akan sangat menolak bantuan saya. Jin mengangguk dengan tenang. Dia gila pada pandangan pertama, tapi itu melegakan melihat sisi dirinya yang ini. Dengkuran Murakan bergema di seluruh ruangan. Jin Rankandel, apa yang akan Anda lakukan setelah Anda mengkonfirmasi apakah Violetta menculik Latri atau tidak? Jika saya membantu Anda menangkap atau membunuh Violetta, Zipfels akan mengambil tindakan. Ya, aku seorang Rankandel. Berselisih dengan keluarga Zipfel adalah hal yang wajar. Respon yang menarik. Saya dapat berasumsi Anda belum memikirkan ini? Bukannya aku tidak pernah memikirkannya. Namun, saya tidak memiliki sesuatu yang sepenuhnya direncanakan, jadi Anda tidak salah. Bagaimanapun, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyelamatkan kontraktor Asmil. Sepertinya kamu sangat dekat dengan kontraktor Asmil. Tidak juga, kami baru bertemu 2 hari yang lalu. Mata Kuikantel melebar. Apa? Maksudku, aku tidak bisa hanya melihat seorang anak mengerut dan mati. Kontraktor Asmil adalah seorang anak bernama Euria, dan dia baru berusia 5 tahun. Jadi untuk seorang anak yang baru kamu temui 2 hari yang lalu, kamu berencana mempertaruhkan nyawamu dan melawan Violetta, dan sebagai pembawa bendera sementara, membangunkan seluruh klan Zipfel, sesuatu seperti itu. Sungguh, kembalinya Temar. Setiap tindakan dan niat Anda analog dengan semangatnya. Sangat menarik. Aku sudah memperhatikannya sebelumnya, tetapi sepertinya kamu sangat dekat dengan Patriark pertama. Tutup adalah pernyataan yang meremehkan. Temar adalah seorang teman yang rela aku relakan segalanya. Bersama dengan Murakan, kami memiliki waktu yang sangat lama di masa lalu. Lalu mengapa Murakan tertidur 1000 tahun setelah kalah dari Patriark pertama? Sebuah pertanyaan yang sering direnungkan Jin. Dia bertanya kepada Murakan beberapa kali, tetapi dia tidak pernah mendengar jawaban yang sebenarnya darinya. Akan lebih baik jika Anda mendengar langsung dari Murakan. Dia akan memberitahumu ketika saatnya tiba. Itu harus menjadi cerita yang bermakna. Jin mengerti situasinya dan hanya mengangguk. Tidak ada alasan untuk mendengar cerita pada saat ini. Secara alami, keheningan terjadi. Segera setelah itu, langkah kaki terdengar dari luar kabin. Berderak. Pintu depan terbuka, dan seorang gadis mengintip ke dalam.
MS Kuikantel, aku, di rumah, siapa orang-orang ini? Itu Enya, yang segera membungkuk pada Jin. Dia tidak tahu siapa dia, tapi dia punya firasat bahwa dia adalah seseorang. Yang penting, ayo duduk di sini, Nya. Ini Jin Rankandel, dan bajingan tidur itu adalah seekor naga. Seorang teman lama. Ah iya, Tuan Jin Rankandel. Senang bertemu denganku, Jin Rankandel. Matanya tumbuh dan berlari ke arah Jin. Wajahnya memerah. Aku penggemar berat. Tuan Jin, merupakan suatu kehormatan untuk berada di hadapan Anda. Kuikantel menepuk dahinya, dan Jin hanya bisa memberikan senyum canggung. Enya, bagaimana kalau kami menjaga martabatmu sebagai kontraktor? Maafkan saya, Miss Kuikantel. Tapi itu Tuan Jin. Apakah dia Jin Rankandel yang asli? Oh surga, ya ampun, ya Tuhan, Tuan Jin ada di depan mataku. Impian Enya menjadi kenyataan di hadapan Jin. Bersemangat, Enya berteriak dan memukuli dadanya seperti primata yang kejam. Kehebohannya mengejutkan Jin, membuatnya mundur. Naga penjaga gadis itu menghela nafas. Enya meraih kedua tangan Jin dan membungkuk. Dengan kepala beberapa inci dari menyentuh tanah, itu tampak seperti sujud. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Jin. Saya Enya. Oh, Emhaim. Senang bertemu denganmu juga, Enya. Dengan serius. Jin belum pernah melihat situasi seperti ini sepanjang hidupnya. Bahkan Bradin Zipfel yang sangat hebat dan berkuasa tidak akan mendapatkan banyak kekaguman dari seorang pengagum. Apakah ini yang dimaksud dengan kekaguman? Itu mirip dengan pengikut yang bertemu dewa mereka. Terus terang, Enya, yang masih meringkuk di tanah, mulai menggumamkan beberapa doa. Dada Jin hampir meledak karena malu. Seorang gadis dengan mimpi bertemu dewa, sesuatu yang Jin tidak akan pernah benar-benar mengerti. Mungkin karena dia tidak pernah mengalami kegembiraan seperti itu. Tidak seburuk ini ketika dia menjadi kontraktor Olta. Kuikantel menghela nafas sekali lagi. Ketika dewa waktu memilihnya, yang Enya katakan hanyalah, Woa. Dan sekarang dia melompat-lompat seperti anjing yang bersemangat, yang mengecewakan Kuikantel. Inilah sebabnya aku memberitahu Lord Olta tentang darah bangsawan, pemandangan tanpa ketenangan atau pengendalian diri. Inilah mengapa Olta dan Naga Perak memprioritaskan kelas darah. Seorang kontraktor dewa setidaknya harus beradab. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Saat ini, tidak ada manusia yang lebih ramah dan mudah didekati daripadanya, jadi mereka memaksakan diri untuk membuat kontrak dengannya. Karena kontrak yang tidak dapat dibatalkan, Kuikantel harus mencintai dan merawatnya. Karena itu adalah tugas dari naga penjaga. Cukup, Kuikantel mencoba meredakan semangatnya. Kuikantel dengan ringan menekan dahinya, dan akhirnya, gadis itu menjadi tenang. Tentu saja, mata peraknya yang berkilau tidak pernah berhenti menatap Jin. Rankandel muda itu terkekeh pada dirinya sendiri. Aku ingin tahu apa yang akan dikatakan Murakan padanya. Oh, aku pasti terlalu bersemangat. Melihat Jin Rankandel yang asli secara langsung dan bukan dalam sesuatu yang dirilis oleh pers benar-benar membuat saya bersemangat. Maafkan saya, Enya membungkuk sekali lagi untuk meminta maaf. Seorang gadis dengan kepribadian yang sangat ramah dan lincah, itulah yang Jin pikirkan tentangnya. Tidak perlu minta maaf, Enya. Saya hanya tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap sambutan perayaan itu. Kia, apakah Anda mau lagi? Itu sudah cukup. MS Kuikantel, Nona Kuikantel, bisakah Anda memberitahu saya sekarang alasan mengapa Tuan Jin datang ke tempat kami? Apakah Olta menjawab doaku? Kamu berdoa ke Olta setiap malam? Jelas, saya berdoa untuk bertemu Lord Jin suatu hari nanti. Hehe, bagaimanapun, hari ini adalah hari yang luar biasa. Aku sangat lelah di akademi. Wajah Kuikantel menjadi gelap. Dia tahu seberapa seringnya didiskriminasi oleh siswa dan staf lain. Aku juga tidak bisa membantai semua bajingan itu. Kuikantel menggertakkan giginya saat dia memikirkan bajingan bangsawan yang menggertaknya. Jika mereka melecehkannya secara fisik, dia akan membunuh mereka semua. Tapi yang mereka lakukan hanyalah memperlakukannya seolah-olah dia tidak ada. Jin memandang Kuikantel dan merasa simpati atas rasa sakitnya. Dia tahu bagaimana bangsawan akademi bertindak di hadapan orang biasa. Dia mengangguk. Mereka akan melakukan segala macam hal buruk hanya karena dia orang biasa. Inilah mengapa saya tidak berbicara dengan penyihir dari akademi. Selama hari-hari belajar Jin, dia bertemu dengan semua jenis penyihir dari akademi. Sampai hari ini, dia tidak pernah bertemu sekelompok orang yang dia benci lebih dari mereka. Sudah waktunya untuk menariknya keluar dari lubang kotoran yang diskriminatif. Sebagai Rankandel, Jin tidak bisa secara khusus membantunya, tapi rencana rumit mereka untuk relokasi sudah cukup. Saya hanya perlu membujuknya untuk berimigrasi seluruh keluarganya ke Tikan. Dan untuk sihir, aku hanya bisa menemukan guru yang hebat. Secara keseluruhan, kota bebas Tikan memiliki komunitas yang riang dan ramah. Selain itu, Kashmir akan merawatnya, jadi dia akan mengalami kehidupan yang paling mewah. Jika dia bisa kehilangan tanah airnya, maka itu akan menjadi peluang besar. Nonanya, tujuan kunjungan saya adalah untuk memastikan keselamatan Anda dan membawa Anda ke tempat
yang lebih aman. Dia dengan lugas menyatakan yang sebenarnya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa ungkapannya bisa disalahpahami. Begitu dia mendengar apa yang dikatakan Jin, Enya merasa seperti karakter utama dalam sebuah novel. Untuk, bawa aku, untuk, mengambil. Mie, kata-katanya menyebabkan kekacauan kacau lainnya. Enya mulai meninju udara seperti pasien berhalusinasi, dan matanya merah. Aku pergi, aku akan pergi, kemanapun itu, aku akan pergi. Semuanya salut Olta. Bosan dengan pemandangan itu, Kuikantel dengan ringan memukul bagian belakang lehernya. Tubuhnya bergetar, lalu jatuh ke tanah saat dia pingsan. Jin terkekeh melihat pemandangan lucu itu. Ya ampun, bagaimana dia bisa menjadi kontraktor Olta? Yah. Seorang anak harus tetap menjadi anak-anak. Anda seorang anak juga. View, tidak perlu membujuknya. Dia bahkan akan mengikutimu ke penjara bawah tanah Rankandel. Kami tidak mempertahankan penjara bawah tanah di klan kami, Miss Kuikantel. Itu hilang. Itu harus tetap ada. Dan mungkin ada beberapa naga yang dikurung. Apa? Itu tidak penting, jadi lupakan saja. Oke, dengarkan. Enya akan bangun tepat 10 detik dari sekarang. Setelah dia melakukannya, pastikan untuk memilih kata-kata Anda dengan hati-hati, dan jelaskan situasi saat ini kepadanya. Bukankah kamu memukulnya cukup keras? Bahkan seorang satria terlatih pun tidak dapat bertahan dari pukulan itu. Berdesir, 10 detik bahkan belum berlalu, namun Enya mulai sadar. Merinding melintasi tubuh Jin. Fisiologi dan kedokteran modern tidak dapat menjelaskan fenomena di hadapannya. Itu adalah keinginan seorang fanatik. Tetap saja, serangan itu pasti memiliki beberapa efek. Enya sepertinya telah kehilangan sebagian energinya yang meluap. Dia juga kehilangan kata-kata. Lord Jin. Nonanya, perlahan saya akan menjelaskan situasi saat ini. Enya mengangguk. Jin kemudian mulai dari euria dan kesulitannya, sampai ke spekulasi tentang Violetta dan Zip Files. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa dari kehidupan masa lalunya, tapi untungnya, Enya dengan mudah mencerna semua isinya. Karena itu adalah kata-kata Lord Jin, aku akan mempercayai semuanya. Ini sangat romantis, naga, konflik, petualangan, laki-laki dan perempuan, dan Tuan Jin, sesuatu seperti itu. Aku baik-baik saja selama itu untuk kepentinganku. Ngomong-ngomong, aku harus meninggalkan Kekaisaran Vermont bersama keluargaku dan pergi ke Tikan. Tepat, dan kapan kita harus pergi? Lebih cepat lebih baik. Miss Kuikantel dan saya memiliki beberapa bisnis di Kekaisaran, jadi sebaiknya Anda pergi dulu. Secara resmi meninggalkan akademi dan membersihkan area bukanlah ide yang baik. Keluarga Kekaisaran Vermont tidak akan membiarkan kontraktor Olta pergi begitu saja, dan saat mereka menyadari niatnya untuk pergi, mereka akan merantainya dengan segala cara, apakah itu dengan menangkap keluarganya sebagai sandera atau menggunakan narkoba untuk mencegahnya pergi. Pasukan khusus Vermont juga akan ditugaskan untuk mengawasi mereka. Sebelum itu terjadi, diam-diam pergi adalah pilihan yang paling optimal. Akan ada pencarian dan pengejaran, tetapi itu akan dimulai di Federasi Sihir Lutero, bukan Tikan. Meski begitu, bukan berarti tidak ada bahaya sama sekali. Tergantung seberapa besar kepedulian keluarga Kekaisaran Vermont terhadap kontraktor Olta. Saat Jin melihatnya, keluarga Kekaisaran Vermont tidak terlalu peduli dengan Enya. Jika mereka peduli, maka Enya tidak akan mengenakan pakaian compang-camping. Entah mereka berhati-hati terhadap Zip Files atau mereka tidak bisa memberikan perhatian khusus padanya karena dunia belum tahu tentang dia. Dia bahkan tidak dikawal oleh siapapun. Jika masalahnya adalah yang terakhir, maka dia setidaknya akan memiliki beberapa pengawal di sekelilingnya setiap saat. Meskipun dia adalah seorang kontraktor, dia tidak dapat menerima bantuan khusus karena kelas sosialnya. Di mata orang kaya dan istimewa, kontraktor miskin hanyalah pengganggu. Pada dasarnya, Zip Files memaksakan cita-cita mereka melalui staf yang bekerja untuk tidak pernah membantu rakyat jelata yang tidak berharga. Jadi secepatnya, saya mengerti, tuanku. Saya akan menyiapkan keluarga saya besok. Seluruh keluarganya hanyalah saudara laki-lakinya yang berusia 7 tahun dan seekor anjing tua bernama Puppy. Tapi Jin, bagaimana kamu akan membawanya? Anda tidak bisa melewati gerbang, dan saya sendiri tidak bisa membawanya ke sana. Semuanya akan dicatat, jadi ancaman pengejaran mungkin terjadi. Akan sama jika mereka terbang dengan Murakan. Namun, Jin sudah memikirkan cara. Kapal dagang dari Tikan secara berkala berlabuh di pelabuhan ibu kota, hanya menyelinap pada salah satu dari mereka. Agen-agen merak 7 warna di Kekaisaran Vermont semuanya bekerja di sekitar jadwal docking itu. Meskipun Kekaisaran tahu para pelaut bekerja untuk badan intelijen, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena organisasi itu memiliki informasi berharga tentang pemerintahan korup Kekaisaran dan pejabat tinggi. Selain dari agen yang memiliki informasi sensitif, agen berperingkat lebih rendah dapat melakukan perjalanan masuk dan keluar dari Kekaisaran
Kekaisaran Vermont dengan bebas. Setelah Enya pergi, saya akan melanjutkan kehidupan normal dan mencoba mencari kesempatan untuk bertemu Violetta. Adapun akademi, saya akan mengatakan bahwa Enya sakit. Orang kaya dan bangsawan tidak akan peduli dengan kehadiran Enya. Mereka lebih suka dia tidak pernah datang selama sisa hidupnya. Ya, kita bisa menyelesaikan semuanya dengan Violetta dan kembali ke Tikan. Saya harap kita bisa menyelesaikan masalah tanpa berkelahi, tapi pertempuran sudah dekat. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Violetta adalah milikku. Anjing tidur itu seharusnya tidak melawannya. Mengakhiri percakapan mereka, Jin dan Quikantel secara bersamaan melihat ke pintu depan. Mereka bisa mendengar sepasang langkah kaki semakin keras dari halaman depan. Kemudian, salah satu pemilik langkah kaki mengetuk pintu. Ada orang di rumah? Kami datang untuk meminta kayu bakar. Tidak mungkin seseorang datang jauh-jauh ke lokasi terpencil mereka untuk mendapatkan kayu bakar. Mereka adalah pasukan khusus atau pengawal kekaisaran yang datang untuk memeriksa mereka. Datang jauh-jauh ke sini untuk menyalakan kayu bakar? Betapa tidak masuk akal. Tolong tunggu sebentar. Dan yang mengejutkan, Quikantel bahkan tidak meragukan tamu tak diundang itu. Apakah kamu benar-benar berpikir orang-orang di luar itu adalah tetangga yang datang untuk mengambil kayu bakar? Saya pikir mereka dari pasukan khusus. Quikantel jelas sangat kuat. Tetapi karena kekuatannya, dia bahkan tidak memiliki 1 ons pun kehati-hatian. Mempertimbangkan semua hal yang telah dia lakukan dan pembunuhannya di kehidupan masa laluku, Quikantel tidak cocok untuk menjadi wali. Setidaknya, dalam situasinya saat ini, pasukan khusus Vermont, saya pernah mendengar tentang mereka sebelumnya, tapi mengapa mereka, orang-orang di luar, berspekulasi sebagai pasukan khusus, mengetuk pintu sekali lagi. Quikantel tampak bingung ketika dia mencoba menafsirkan situasinya. Mungkin karenanya, saya pikir mereka mengawasi daerah ini. Dan ketika mereka melihat Anda membawa beberapa orang luar, mereka datang untuk memeriksa Anda. Ini mungkin asumsi yang tidak masuk akal, tetapi siapa di dunia ini yang akan datang ke pondok kayu terpencil di tengah hutan untuk mendapatkan kayu bakar? Selain itu, tidak ada konsekuensi negatif dalam menghadapi mereka dengan hati-hati. Jika Anda benar tentang orang-orang itu adalah pasukan khusus, bersembunyi dari mereka akan menimbulkan lebih banyak kecurigaan. Saya akan mengamati mereka, dan ketika mereka tampak sedikit mencurigakan, saya akan segera menonaktifkan dan menangkap mereka. Menangkap? Apakah kita benar-benar perlu melakukan itu? Bukankah lebih baik membuat alasan dan membiarkan mereka pergi? Tidak. Jika mereka mencoba untuk mengawasi saya tidak bisa membiarkan itu meluncur. Melanggar privasi saya tidak bisa dimaafkan. Quikantel berlari ke pintu. Sementara itu, Jin menyeret Murakan ke sebuah ruangan dan mengaktifkan Multice Rune, dan Enya menyaksikan dengan kagum. Sial, tidak ada yang normal dalam kehidupan Quikantel dan Enya. Quikantel membuka pintu dan disambut oleh 2 pria besar. Mereka mengenakan kemeja kebesaran dan topi jerami, dan tubuh bagian bawah mereka tegap, mengatakan kebenaran. Kalian kerdil adalah bagian dari pasukan khusus, kan? Kedua pria itu menggelengkan kepala atas permintaan agresif Quikantel. Bagaimana apanya? Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang tidak terduga. Kami adalah petani dari bawah hutan, dan kami kehabisan kayu bakar. Mendengar semua ini, Jin berpikir dalam hati. Orang-orang itu harus menghadapi teguran keras dan menulis belasan halaman permintaan maaf atas ketidakmampuan mereka begitu mereka kembali ke markas. Kopassus perlu menjalankan tugasnya dengan lancar dalam penyamaran yang disesuaikan dengan waktu dan tempat. Pada catatan itu, para prajurit di pintu adalah sepasang gelandangan. Tidak masuk akal bahwa mereka datang untuk kayu bakar ketika ada kayu di sekitar mereka. Selain itu, mereka memiliki penyamaran yang buruk. Mereka mungkin yang terendah dari yang rendah, pemula yang baru direkrut dari pasukan khusus. Saya dapat melihat betapa mudahnya keluarga Kekaisaran Vermont dapat mengawasi Enya dan Quikantel. Tapi bukankah ini terlalu mudah? Apakah orang-orang itu bahkan dari pasukan khusus? Oh, pukulan keras. Sebelum Jin bahkan bisa menyelesaikan pikirannya, suara keras yang mencolok bisa terdengar dari luar ruangan. Itu dari Quikantel yang menghajar para tamu. Aku yakin aku sudah memberitahumu untuk mengatakan yang sebenarnya. Namun, Anda berani berbohong. Mengintip keluar, Jin melihat Quikantel secara brutal menganiaya para pengunjung. Pada serangan pertama, mereka bahkan tidak bisa melawan dan jatuh ke tanah. Di mana Anda pikir Anda menumpahkan darah kotor Anda? Pemukulan dengan kekerasan terjadi, dan Quikantel menyeret 2 mayat kurus di bagian kepala ke ruang tamu. Kedua pria itu tampak menyedihkan. Sejak kapan kau memperhatikanku? Kami tidak bersama pasukan khusus. Apa? Lalu siapa yang mengirimmu? Aku melakukannya. Suara pria lain bergema, dan yang mengejutkan, itu datang dari dalam rumah. Selain itu, sumbernya tepat di sebelah Jin. Apa? Aku bahkan tidak mendeteksi auranya. Jin tersentak dan beringsut menjauh dari pria itu. Penyusup itu mengenakan topeng merah dan setelan biru ketat, seragam pasukan khusus Vermont. Menurut pengetahuannya, Jin tahu bahwa hanya pemimpin penting yang mengenakan penutup wajah merah.
Kui Kantel, yang sedikit terkejut dengan kejadian itu, melepaskan kerah kedua pria itu. Oh, jadi kamu berada di pasukan khusus. Anda mengirim preman ini untuk menyelinap ke rumah saya. Kalian diberhentikan. Kedua pria yang ingin menyalakan kayu bakar, itu bergegas pergi. Kui Kantel hendak menjentikan panah ajaib ke punggung mereka, tetapi pria bertopeng itu membuka mulutnya. Membunuh mereka akan memperumit situasi. Prajurit lain akan dipanggil ke lokasi ini. Oh ya, mengapa kita tidak memperumit masalah? Kalau begitu, jika kamu benar-benar ingin, maka aku tidak akan menghentikanmu. Kui Kantel berhenti, lalu menurunkan tangannya. Ya, jika aku akan membunuh manusia, lebih baik kamu, bukan orang-orang itu. Pria itu tampaknya tidak menunjukkan rasa takut di hadapan kemarahan Kui Kantel. Itu sudah jelas. Pada pandangan pertama, Jin tahu pria ini setidaknya berbintang 8. Kui Kantel juga mengetahui hal ini. Sekarang aku memikirkannya, pedang itu, aku sudah mendengarnya beberapa kali di kehidupan masa laluku. Hanya satu orang yang memegang pedang di pasukan khusus Vermont. Chodena Maurach, pemimpin divisi 3 pasukan khusus. Sebagai orang yang paling dipercaya Kaisar Vermont, dia dikenal di klan Rankandel sebagai pria dengan ilmu pedang yang bagus. Pada dasarnya, dia adalah seorang pendekar pedang yang bahkan diakui oleh Rankandels. Tidak perlu meragukan keterampilannya. Untung aku menggunakan Myotas Rune untuk menutupi wajahku. Hampir saja. Urat sedikit menundukkan kepalanya ke arah Kui Kantel. Saya minta maaf jika kami menyinggung Anda. Saya harus mengidentifikasi tamu yang Anda bawa ke tanah kami. Karena saya telah mengidentifikasi mereka, saya akan pergi. Urat bahkan tidak menanyakan siapa Jin dan Murakan, dan bahkan jika dia bertanya, Kui Kantel tidak akan memberitahunya. Mencari kewarganegaraan dan identifikasi mereka akan lebih mudah. Kurasa kau tidak bisa mengakhiri ini hanya dengan permintaan maaf karena telah menguntitku. Dan siapa bilang kamu sudah bisa pergi? Kui Kantel melemparkan pukulan. Urach bahkan tidak bergeming, juga tidak menghindar. Wajahnya menerima pukulan penuh, namun dia tetap diam seperti patung, tanpa cedera. Aku mengerti bagaimana ini, kamu adalah sesuatu cukup berguna bagi manusia. Anda mengandalkan ketangguhan Anda untuk bertindak seperti orang bodoh di sekitar saya. Jika kemarahan Anda telah berkurang melalui itu, saya pikir Anda harus berhenti. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Kalau begitu aku juga akan menyerang. Misi saya sama sekali tidak terkait dengan memastikan keselamatannya jika terjadi sesuatu. Urach perlahan mengalihkan pandangannya ke arahnya. Dengan mata yang berkilauan karena penasaran, Enya bertemu dengan matanya yang dingin. Tatapan dingin pria itu membeku di tempatnya. Itu adalah sebuah ancaman. Jika mereka bertarung, dia tidak tahu tentang Kui Kantel, tapi dia pasti bisa menjaganya. Dan karena dia tidak ingin bertarung, itu adalah kompromi untuk kepergiannya. Itu adalah langkah yang cukup cerdas olehnya. Tidak peduli seberapa marah Kui Kantel, selama nyawanya dipertaruhkan. Tidak peduli seberapa kuat Urach, mungkin mustahil baginya untuk mengalahkan Kui Kantel dalam duel. Namun, bertarung di ruang sempit seperti itu mungkin bisa membahayakannya. Hal akan berbeda jika Murakan terjaga. Syukurlah, tanpa dia, konflik perlahan dan diam-diam terselesaikan dengan sendirinya. Baik-baik saja maka, aku akan menemuimu lain kali. Urach berjalan melewati Kui Kantel dan melewati ambang pintu. Saat dia melangkah keluar, dia menghilang. Potongan itu, Kui Kantel membuat ulah. Selain fakta bahwa dia telah dikuntit oleh keluarga kekaisaran Vermont, dia juga merasa telah dipermainkan. Aku bodoh karena menahannya di lubang neraka ini. Kui Kantel menghela nafas. Jin Rankandel, jika saya tidak bertemu Anda dan Murakan, saya tidak bisa membayangkan nasib mengerikan yang akan dihadapinya. Bukan hanya Enya, mereka juga memperhatikanku. Enya tetap terkejut, matanya melebar dan wajahnya membeku. Orang itu, sangat menakutkan. Menerima tatapan penuh dengan niat membunuh dari Ksatria Bintang 8 adalah level yang berbeda dari intimidasi yang dia terima di Akademi Sihir. Abang saya, aku harus pergi mendapatkan saudaraku. Tuan Jin, ayo pergi sekarang. Silakan pergi dengan Miss Kui Kantel. Anda harus naik kapal dagang Tikan hal pertama besok pagi. Kopernya adalah seikat kecil barang. Tidak berbeda dengan barang-barang di tas sekolahnya, itu semua hal yang dia butuhkan untuk meninggalkan kekaisaran Vermont. Dengan bungkusan di punggungnya, dia memegang erat tangan kakaknya, Pinte, dan menyelipkan anjingnya ke dadanya dengan tangan lainnya. Matanya dipenuhi ketakutan. Tuan, apakah kita benar-benar tidak akan tertangkap? Saya sangat takut setelah melihat pria itu sehingga saya bahkan tidak bisa tidur. Yang bisa dilakukan Jin hanyalah memberinya kata-kata kelegaan. Bahkan jika kita tertangkap, aku akan berjanji bahwa kamu dan keluargamu akan aman. Percayalah kepadaku. Eid Herway, keluar dari sini sesegera mungkin akan menjadi taruhan teraman kami. Tetap saja, Jin dengan aman berasumsi bahwa pasukan khusus Vermont tidak memantaunya dari dekat. Terlepas dari kecerobohan Kui Kantel, itu tidak cukup untuk melewatkan penguntit di sekitarnya. Sebelum Urach masuk, bahkan Murakan tidak mendeteksi apapun. Kami mungkin ketahuan saat kami terbang melewati penghalang kekaisaran saat berada di punggung Miss Kui Kantel. Dan sepertinya pasukan khusus Vermont dikirim setelahnya.
Selain itu, dengan kejadian kemarin, keluarga Kekaisaran Vermont mungkin tahu bahwa Kuikantel sedang marah. Mereka tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik dari memperparahnya lebih jauh. Dan mereka tidak akan pernah berharapnya segera menyelinap keluar dari Kekaisaran. Mereka akan menganggap ketidakikannya di akademi disebabkan oleh kejutan mental. Tidak perlu khawatir, dan naiklah ke kapal. Di luar semua ini, Miss Kuikantel mungkin tidak bisa membayangkan Anda bepergian sendirian saat dia tinggal di kabinnya. Dan kucing ini, maksudku, Murakan akan melindungimu. Karena Jin tidak bisa mengekspos dirinya sendiri, dia tidak bisa mengantarnya ke kapal dagang. Untuk jaga-jaga, dia menyuruh Murakan berubah menjadi kucing dan melindunginya. Jika pasukan khusus mengetahui pelariannya, Murakan bisa menghentikan serangan mereka. Jalan utama mengarah langsung ke pelabuhan, jadi Jin yakin tidak mungkin ketahuan. Di jalan yang dipenuhi ribuan orang, menentukan lokasi persis keluarganya tidak mungkin dilakukan tanpa menguntitnya dari dekat. Tuan, jangan khawatir, dia adalah naga hitam besar. Sampai jumpa di Tikan segera, buenya. Dan Pinte. Enya menggigit bibirnya dan membungkuk. Dia kemudian meninggalkan kabin kayu terpencil dan menuju ke jantung ibu kota. Tidak ada bedanya dengan perjalanan hariannya ke akademi. Namun, kali ini, dia tidak akan pergi ke akademi sihir, dan Pinte tidak akan pergi ke sekolahnya.